Oke, bertemu lagi. Kita akan untuk video tutorial kali ini kita akan masuk ke pada latihan bagaimana kita membuat objek-objek sederhana dengan menggunakan fungsi editing object pada aplikasi Blender. Oke, kita mulai. Saya aktifkan dulu screencast untuk screencast key-nya. Oke, tampilan awal seperti ini. Kalau kemarin kita sudah atau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita editing objek, yaitu scaling, rotasi, baik itu grab seperti ini. Kita sudah bisa membuat objek sederhana sampai dengan membuat karakter robot sederhana dengan menggunakan basic dari objek. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke next level, di mana kita akan merubah sebuah objek. Default dari objek Blender adalah cube. Kita bisa mengacak-acak atau kita bisa merubah si objek ini menjadi bentuk-bentuk yang sesuai kita inginkan. Caranya bagaimana? Kita bisa masuk ke edit mode, karena di defaultnya adalah object mode. Di sini ada bagian menu edit mode. Nah, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Ini adalah mode edit. Jadi kita bisa mengedit, kita bisa mengcustom bentuk dari objek yang ada. Nah, di sini ada beberapa bagian. Secara default, apabila kita masuk ke edit mode, itu kita akan masuk pada mode vertex atau vertex. Ya. Vertex itu apa? Karena di sini ada beberapa pilihan, yaitu adalah vertex, ada edge, dan juga ada face. Untuk vertex adalah berupa titik-titik seperti ini. Ini adalah vertex atau vertex. Nah, ini kita bisa rubah, kita bisa custom sesuai dengan pilihan kita. Nah, ini kita bisa acak-acak. Nah, yang kedua ada edge atau garis. Jadi pada basic pemodelan baik itu 3D Max atau Blender atau Maya, semuanya akan berfokus pada tiga ini. Ada vertex, ada titik, yang kedua ada edge atau garis. Kita bisa mengcustom atau merubah garisnya, edge di sini, dan juga ada face. Face adalah bagian kulit di sini. Kita bisa merubah bagian kulit di sini. Jadi ada vertex, ada edge, ada face. Jadi di sini ada beberapa tipe. Untuk tombol vertex, edge, dan face itu ada di bagian bawah. Tapi kita juga bisa menggunakan shortcut Control Tab. Di sini ada kita memilih mesh select mode meshnya, vertex, Control Tab, edge, ya otomatis ke garis, Control Tab, face. Nah, itu adalah untuk basic pada editing mode. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan fungsi yang kedua, adalah fungsi extrude. Di sini ada beberapa fungsi. Di sini ada add. Nah, di sini extrude. Extrude di sini fungsinya untuk apa? Ini salah satu kita bisa contohkan. Kita pilih extrude. Nah, kita bisa menarik objek dan menambahkan face di sini. Nah, itu adalah untuk extrude region. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi extrude. Nah, ini kita juga bisa scaling di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi untuk extrude. Nah, di sini juga ada fungsi extrude individual. Caranya bagaimana? Kalau kita gunakan fungsi extrude individual, maka tampilannya ini saya contohkan di sini aja. Kalau kita gunakan extrude individual, maka dia akan bisa terextrude menjadi seperti ini. Ini adalah untuk extrude individual. Jadi kita bisa dapatkan tampilan seperti ini. Ini untuk extrude individual. Nah, di sini juga ada insert face. Ini untuk menambahkan face, tapi ini kita bisa gunakan juga. Atau make it face, ini kita juga bisa mencoba beberapa.
Nah, fungsi yang paling digunakan adalah fungsi extrude tadi. Extrude kita juga bisa menggunakan shortcut E untuk extrude. Nah, E untuk extrude. Nah, ini kita bisa acak-acak objeknya. Nah, seperti ini. Ini E untuk extrude. Sedangkan kita bisa juga membuat potongan-potongan. Kita juga bisa membuat potongan-potongan. Caranya kita menekan apa? Kita gunakan fungsi loop cut. Di sini ada fungsi pemotongan. Loop cut and slide. Nah, ini kalau kita pilih loop cut and slide, maka akan tampil warna pink. Maka secara otomatis kita bisa membuat potongan di sini. Tekan Ctrl Tab, vertex, dan kita bisa mengacak-acak lagi di sini. Nah, ini kita bisa membuat potongan-potongan baru seperti ini. Atau shortcutnya kita bisa menggunakan Ctrl R. Nah, kita bisa membuat shortcut, dan kita juga bisa menambahkan beberapa loop cut dengan cara tekan Ctrl R sampai muncul. Jadi munculnya di sini dia akan acak sesuai dengan mouse yang kita letakkan di sebelah mana, maka loop cutnya akan muncul di sebelah situ. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa loop cut dengan cara scrolling. Nah, kalau kita scroll ke atas atau ke bawah, maka dia akan muncul beberapa loop cut seperti ini, tergantung kebutuhan kita. Nah, ini ada loop cut. Kita bisa masuk mode face, kita bisa extrude. Kita bisa acak-acak seperti ini. Jadi kita mempelajari fungsi extrude dan fungsi loop cut. Nah, sebagai contoh di sini juga ada make edge atau face. Apabila kita juga bisa memanfaatkan. Contohnya saya ingin daerah di sini terhapus. Saya hapus, saya delete atau X face-nya. Nah, kita juga bisa menambahkan fungsi untuk menambal bagian yang berlubang atau yang ada seperti ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke mode edge, garis, kita seleksi dua edge atau garis yang berhadapan, lalu tekan F untuk ini make edge face. Di sini ada fungsi shortcutnya adalah F. Nah, rekan-rekan bisa menambahkan di sini, dan kita juga bisa menambahkan kalau tadi loop cut biasanya dia berfungsi membuat potongan secara menyeluruh. Nah, di sini kita juga memanfaatkan fungsi knife. Jadi fungsi pemotongan menggunakan pisau itu shortcutnya adalah K. Di sini kita pilih, lalu kita enter, maka di sini dia otomatis akan memotong. Ini adalah fungsi knife di sini. Nah, ini kita juga bisa custom di sini. Oke, itu adalah basic sederhana dari editing objek pada Blender. Nah, untuk berikutnya kita tadi sudah mencoba membuat objek yang cube tadi, kita acak-acak seperti ini. Setidaknya kita sudah mengerti fungsi-fungsi yang ada di sebelah sini. Ada extrude, ada loop cut, ada pemotongan. Nah, seperti ini. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan tugas kita untuk latihan adalah membuat objek kursi seperti ini. Ini adalah objek kursi default sederhana seperti ini. Nah, menggunakan basic fungsi extrude, loop cut, dan yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mencoba membuat objek sederhana, objek kursi seperti ini. Nah, objek kursi seperti ini. Nah, tugas rekan-rekan sekalian adalah kita akan mencoba latihan berikutnya membuat sebuah objek sederhana kursi seperti ini. Caranya bagaimana? Langsung saja kita dari objek cube sederhana tadi, lalu kita lihat tampak depan, dan kita bagi jendelanya menjadi dua agar kita bisa fokus tampak depan dan tampak samping. Ini adalah basic pada 3 dimensi. Kita paling tidak minimal ada dua tampak depan dan tampak samping. Untuk yang langkah awal kita akan membuat bagian dudukan bagian bawah di sini. Oke, langsung kita scale pada sumbu Z. Scaling pada sumbu Z seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode. Oke, lalu kita tampak atas, kita rubah menjadi tampak atas. Tekan A untuk unselect. Lalu tekan Ctrl R. Ctrl R, kita bisa membuat potongan loop cut, klik kiri di sini, Ctrl R, klik kiri, geser, dan untuk
Selanjutnya klik kiri lagi untuk konfirmasi. Oke, kita sudah membuat loop cut pada bagian kiri dan kanan seperti ini. Nah, padahal di sini kita contohnya ada kasus saya ingin menggeser bagian loop garis yang di sebelah sini karena mungkin kurang bergeser. Kita tambah atas. Maka saya bisa menseleksi semua objek di sini, garis di sini. Caranya kita bisa menseleksi manual satu-satu di sini. Kita rubah dulu modenya menjadi mode edge. Tapi kalau kita menggunakan fungsi satu-satu seperti ini membutuhkan waktu yang lama, kita bisa menggunakan shortcut Alt klik kanan. Alt klik kanan seperti ini. Maka dia otomatis terseleksi satu ring sampai ke daerah belakang. Oke, kita geser, kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Oke, A untuk unselect. Oke, untuk selanjutnya kita juga membuat loop cut. Nah, saya menggunakan fungsi loop cut yang langsung 2 kali. Nah, di sini saya scrolling ke atas sampai muncul seperti ini. Nah, lalu saya scale pada sumbu Y, ini sama juga. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan membuat potongan-potongan seperti ini. Fungsinya untuk apa? Kita akan menggunakan fungsi potongan tadi untuk membuat bagian kaki-kaki dan sandaran. Oke, selanjutnya kita rubah view-nya menjadi view bottom, tampak bawah. Tekan A untuk unselect, lalu pilih Ctrl Tab dan face. Kita pilih 4 face pada bagian sudut seperti ini, bagian bawah seperti ini. Nah, sekarang kita berkonsentrasi pada bagian tampak kanan. Kita bisa menggunakan fungsi extrude. Fungsi extrude adalah E untuk extrude, lalu kita geser mouse kita ke bawah, maka secara otomatis si objek kursi tadi sudah memiliki kaki keempat-empatnya. Oke, untuk objek kaki sudah. Lalu kita view top lagi, kita seleksi, kita akan membuat bagian sandaran. Tekan E untuk extrude, lalu tekan E lagi untuk extrude. Nah, maka akan didapatkan bagian seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat bagian sandaran. Nah, bagian sandaran di sini kita bisa menggunakan fungsi extrude, lalu kita tambahkan ke sini. Hanya saja apabila kita menggunakan fungsi ini, maka di sini akan ada tabrakan mesh. Ada mesh yang bertabrakan atau ada face yang bertabrakan. Ini tidak disarankan. Jadi saran saya, kita akan membuat dia terhubung. Caranya kita hapus dulu face-nya, X face, kita hapus face, lalu kita masuk ke mode edge garis. Kita seleksi 2 edge yang berhadapan, lalu tekan F. Sama, lakukan langkah yang sama di bagian bawah. Face yang edge yang berhadapan, lalu tekan F. Edge yang berhadapan, lalu tekan F, dan edge yang berhadapan tekan F sampai seperti ini. Jika sudah selesai, kita konfirmasi lagi, kita masuk ke mode object mode. Maka kita sudah memiliki sebuah objek kursi dan kita bisa melakukan duplikasi, shift D pada sumbu X, kita bisa rotasi pada sumbu Z seperti ini. Kita juga bisa seperti ini. Oke, secara otomatis kita sudah memiliki objek kursi seperti ini. Dengan menggunakan simple atau basic modeling, kita bisa membuat objek-objek sederhana, baik itu objek hard surface berupa kursi. Jadi kita untuk saat ini akan fokus untuk objek-objek yang hard surface seperti kursi atau seperti arsitektural. Baru nanti ke depan kita akan mencoba untuk membuat objek-objek yang organik seperti manusia, hewan, dan yang lain-lain. Oke, silakan dicoba dan dilakukan latihan paling tidak 2-3 kali sampai Anda benar-benar menguasai basic pemodelan sederhana pada Blender. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pada video selanjutnya untuk pembuatan model dan menambahkan material. Oke, terima kasih.